Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Istiqomah dari Institut Agama Islam Negeri Jember, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, dan kelas Akuntansi Syariah 1 Angkatan 2019 dengan NIM E2019-3037. Dengan mata kuliah Manajemen Keuangan Syariah, ingin sedikit menjelaskan tentang konsep dasar syariah. Islam sebagai falsafah hidup itu bukan hanya mengatur antara hubungan antara manusia dengan penciptanya, melainkan juga mengatur hubungan sosial ekonomi antar sesama manusia atau biasa disebut dengan muamalah. Nah, seiring dengan berkembangnya waktu, konsep dasar syariah ini memiliki 3 komponen. Yang pertama yaitu pondasi, yang kedua pilar, lalu yang ketiga tujuan. Nah, di sini pondasi yaitu suatu komponen yang dimana pondasi ini harus ada agar pilar-pilarnya dapat berdiri dengan kokoh dan tegak sehingga nantinya akan mencapai suatu tujuan. Nah, di sini komponen pondasi yang pertama yakni akidah, di mana akidah merupakan suatu ideologi samawi yang membentuk paradigma dasar bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk mencapai kesejahteraan, baik itu dari segi material maupun spiritual. Nah, dalam konsep ini, setiap aktivitas manusia yang memiliki akuntabilitas ilahiyah harus menempatkan perangkat syariah sebagai parameter kesesuaian antara aktivitas manusia dan prinsip syariah, seperti itu. Lalu pondasi yang kedua yakni syariah dan akhlak, di mana syariah merupakan ketentuan hukum yang mengatur aktivitas manusia yang berisi perintah dan larangan. Kemudian untuk akhlak itu sendiri merupakan norma dan etika yang berisi nilai-nilai moral dalam interaksi antara manusia dengan manusia, manusia dengan lingkungan, dan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa. Lalu uhuwah atau kesetiakawanan. Nah, uhuwah atau kesetiakawanan ini harus melalui beberapa proses atau tahapan. Nah, yang pertama yakni ta'aruf, saling mengenal, tafahum, saling memahami, lalu ta'awun, saling menolong, takaful, saling menjamin, serta tahaluf, saling beraliansi. Selanjutnya yakni pilar. Nah, pilar merupakan suatu asas atau prinsip tindakan sebagai penjabaran dari pondasi. Nah, di sini terdapat 3 pilar. Yang pertama, keadilan, di mana keadilan ini dalam pengertiannya yakni menempatkan sesuatu pada tempatnya. Di mana dalam aktivitas ekonomi terdapat prinsip yang melarang adanya unsur-unsur seperti riba, zalim, terus maisir atau judi, dan haram. Nah, lalu yang kedua yakni keseimbangan, di mana konsep keseimbangan dalam syariah meliputi pembangunan material dan spiritual, risk dan return, bisnis dan sosial, serta pemanfaatan pelestarian sumber daya alam. Lalu yang ketiga, pilar yang ketiga yakni kemaslahatan atau maslahah, di mana dalam pengertiannya kemaslahatan atau maslahah ini merupakan segala bentuk kebaikan dan manfaat yang bersifat duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual, serta individual dan kolektif. Seperti itu. Sesuatu yang dianggap maslahah itu juga apabila memenuhi unsur-unsur halal dan thayyiban. Dan komponen yang terakhir yakni tujuan, di mana tujuan ini merupakan sasaran akhir dari semua pengembangan ekonomi syariah, yang dimana tujuannya adalah al-falah, yaitu kesuksesan yang hakiki berupa tercapainya kesejahteraan dunia dan akhirat. Dasar dari akidah yang kuat semoga diharapkan dapat
menghasilkan amalan yang baik, yang mencerminkan akhlak yang mulia, seperti itu. Lalu, untuk menyelaraskan jenis kegiatan yang berbeda, sistemnya perlu dilengkapi dengan hukum syariah yang mengatur tata cara transaksi dan teknis yang baik, serta implementasi hukum syariah tentunya dilaksanakan secara selaras dengan hukum positif yang berlaku dalam sistem kemaslahatan. Nah, aturan syariah dan akhlak yang baik diharapkan menghasilkan suatu fenomena kebersamaan yang dimana kegiatan muamalah ini mengutamakan kesejahteraan bersama dalam setiap pencapaian tujuan ekonomi. Dasar-dasar ekonomi syariah yang akan mewarnai sifat dan bentuk transaksi keuangan dioperasionalisasikan. Nah, seperti itu. Jadi, pilar-pilarnya juga mampu menunjang tercapainya falah yang mencakup aspek keadilan, kemaslahatan, dan keseimbangan itu sendiri. Nah, jadi seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk materi selanjutnya yakni akan disampaikan oleh rekan-rekan saya sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nurrohmah, NIM E 2019-3021. Di sini saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu tentang pembiayaan dalam perspektif perbankan syariah. Yang pertama, pembiayaan syariah. Pembiayaan syariah merupakan kegiatan penyaluran dana yang dilakukan bank syariah yang berprinsip pada perbankan syariah dan perbankan Islam, yang didasari oleh larangan agama Islam untuk meminjam dan mengharapkan berupa bunga. Hal tersebut biasanya dilakukan oleh bank konvensional. Pembiayaan syariah adalah transaksi dalam perbankan syariah yang merupakan bentuk penyaluran dana ke sektor real. Perbedaan utama dengan kredit terletak pada konsep bunga. Prinsip ekonomi Islam mengatakan bunga sebagai riba dan hukumnya haram. Pembiayaan menggunakan konsep profit and loss sharing atau bagi hasil besarnya dapat diketahui dengan lamanya jangka waktu pinjamannya yang disepakati oleh kedua pihak tersebut. Kegiatan usaha ini berlaku atas perusahaan pembiayaan syariah hanya dalam melakukan kegiatan perusahaan pembiayaan syariah yang harus menyalurkan dananya berdasarkan prinsip syariat. Perusahaan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perusahaan konvensional. Kegiatan usaha pembiayaan dan sumber pendanaan pembiayaan syariah harus sesuai dengan ajaran Islam yang bebas dari unsur riba, haram, dan gharar. Oleh karena itu, perusahaan pembiayaan syariah harus diatur dalam peraturan yang jelas. Yang kedua, penggunaan pembiayaan syariah. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank syariah, yaitu pemberian fasilitas atau memberikan fasilitas penyediaan dan usaha dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan pembiayaan. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal. Yang pertama, pembiayaan produktif. Pembiayaan produktif yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi pembiayaan dalam arti luas seperti peningkatan usaha, baik usaha perdagangan maupun investasi. Yang kedua, pembiayaan konsumtif. Pembiayaan konsumtif yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang akan habis digunakan. Kebutuhan konsumsi dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, kebutuhan primer. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan pokok baik berupa barang seperti makanan, minuman, pakaian, dan tempat tinggal.
maupun berupa jasa seperti pendidikan dan pengobatan. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Kebutuhan sekunder yaitu kebutuhan tambahan yang secara kualitatif atau kuantitatif lebih tinggi atau lebih mewah dari kebutuhan primer, baik berupa barang seperti bangunan rumah, kendaraan, perhiasan, maupun berupa jasa seperti pendidikan, pariwisata, hiburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, unsur-unsur pembiayaan syariah. Unsur-unsur pembiayaan syariah yang pertama, bank syariah, badan usaha yang memberikan pembiayaan kepada pihak lain yang membutuhkan dana. Yang kedua, kepercayaan. Di sini memberikan kepercayaan kepada pihak yang menerima pembiayaan bahwa mitra akan memenuhi kewajiban untuk mengembalikan dana dari bank syariah sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkannya. Yang ketiga, akad. Akad kontrak perjanjian atau kesepakatan yang dilakukan oleh bank syariah dan pihak nasabah. Yang terakhir, jangka waktu. Periode waktu yang diperlukan oleh nasabah untuk membayar kembali pembiayaan yang telah diberikan oleh bank syariah. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Istafania Sulistiorini, NIM E2019-3031. Di sini saya ingin membahas tentang pembiayaan syariah lainnya. Yang pertama, kita akan bahas makna dari kegiatan pembiayaan syariah lainnya. Kegiatan pembiayaan syariah lainnya ini berdasarkan prinsip syariah sesuai yang sudah diatur dalam pasal 6 Peraturan Ketua Bapepam LK nomor per 03/BL/2007 tercantum pada poin E bahwa kegiatan pembiayaan syariah lainnya yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, prinsip syariah sendiri sudah diatur dalam pasal 1/6 yang berbunyi, ketentuan hukum Islam yang menjadi pedoman dalam kegiatan operasional perusahaan dan transaksi antara lembaga keuangan atau lembaga bisnis syariah dengan pihak lain yang telah dan akan diatur oleh DSN MUI. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, kita dapat pahami bahwa prinsip syariah adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau biasa kita sebut dengan DSN MUI dalam bentuk fatwa. Nah, fatwanya ini sebagai guideline bagi perusahaan pembiayaan syariah dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya. Yang kedua, kita akan membahas tentang dasar pengembangan model kegiatan pembiayaan lainnya. Sama seperti tadi sudah diatur dalam Bapepam LK nomor per 03/BL/2007 pasal 6 huruf E. Perusahaan pembiayaan syariah bisa melakukan atau mengembangkan model kegiatan pembiayaan lain di luar modal kegiatan pembiayaan yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, ada peluang bagi perusahaan pembiayaan syariah untuk mengembangkan produk-produk pembiayaan baru yang lebih variatif dan dianggap profitable sehingga kegiatan perusahaan menjadi lebih berkembang. Produk-produk baru tersebut dapat dijalankan oleh perusahaan pembiayaan syariah setelah mendapatkan opini dari Dewan Pengawas Syariah yang disetujui oleh OJK. Nah, yang ketiga, kita akan membahas tentang prinsip dan kriteria pengembangan modal kegiatan pembiayaan lainnya. Di situ terdapat akad-akad pembiayaan syariah yang sudah populer dalam sistem perbankan. Nah, yang pertama yaitu prinsip titipan atau simpanan yang biasa kita sebut dengan al-wadi'ah. Pengertian al-wadi'ah sendiri adalah simpanan, deposit barang atau dana kepada pihak lain yang bukan pemiliknya untuk bertujuan keamanan. Wadi'ah adalah akad penitipan dari pihak yang mempunyai uang atau barang kepada pihak yang menerima titipan. Dengan catatan, kapanpun titipan diambil, pihak penerima titipan wajib menyerahkan kembali uang atau barang titipan tersebut, dan yang dititipi menjadi penjamin dari pengembalian barang titipan. Yang selanjutnya ada prinsip bagi hasil atau biasa kita sebut dengan profit sharing.
Di sini juga terdapat dua prinsip, yaitu prinsip al-musyarokah dan al-mudharabah. Al-musyarokah sendiri adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan yang sudah disetujui di awal. Yang kedua tadi ada mudharabah. Mudharabah sendiri adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak, yaitu pihak pertama yang biasa kita sebut dengan sohibul mal menyediakan seluruh atau 100% modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah bisa dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian dari pengelola, maka pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.